Ini suasana di gedung sate sobat. Nah, seperti ini perkantoran Gubernur Jawa Barat. Ruang kerja gubernur. Saya menyortir pegawai tamu-tamu yang mau janjian sama Pak Gubernur. Kita masuk ke sejarahnya. Sejarah gedung sate ini dibangun pada tahun 1920. Dibangun selama 4 tahun, selesai tahun 1924. Nah, arsitek dari pembangunan gedung sate sendiri itu berasal dari Belanda. Namun ada juga arsitek-arsitek tambahan dari berbagai dari Asia Timur, termasuk dengan ibu kita dari Nusantara. Nah, pembangunan gedung sate ini dengan jumlah pekerja yaitu 2.000 orang pekerja, itu bukan tapi kita dibayar. Menghabiskan biaya pembangunannya itu sebanyak 6 juta golden. Kalau dirupiahin pada masa waktu itu kurang lebih antara 350 sampai 450 miliar. Jadi kebayang kalau sekarang ya di zaman dulu udah miliaran, apalagi sekarang gitu. Pembangunan gedung sate ini, tebal bangunannya itu tingginya itu sebanyak 1 meter. Tebalnya. Jadi mungkin Bapak Ibu akan saya sekalian di sini. Kalau misalkan rumah biasanya pakai fondasi itu cuma bawahnya aja, betul kan? Ya. Kalau gedung sate itu sampai ke atasnya. Fondasinya itu jadi bukan dinding lagi, tapi fondasi ke atas. Kalau misalkan di Bapak sekarang masuk ke museum gedung sate, itu di museum gedung sate itu ada bongkahannya. Termasuk besinya itu diambil dari negara Polandia. Arsiteknya itu gabungan antara Eropa, Asia Timur dengan Nusantara. Nah, di sini juga ada, ini biasa dibilang namanya katrol. Katrol ini mengangkut batu alam yang diambil dari Gunung Manglayang yang tepatnya ada di ujung Berung, masih di wilayah Bandung. Dibawa ke sini, dari sini dipahat oleh 150 orang pemahat batu aktif. Nah, ketika sudah dipahat, ditaikin ke atas menggunakan ini. Ini asli dari tahun 1920. Nah, sekarang kita tetap terapkan. Kontraktor yang membangun gedung sate ini boleh dari negara mana? Arsiteknya kan udah nih dari negara Belanda, termasuk gabungan dari Eropa, Asia Timur dengan Nusantara. Besinya diambil dari negara Polandia. Nah, sekarang arsitek kontraktornya orang Indonesia gitu ya, tapi orang apa gitu? Boleh, ibu dari orang Indonesia. Ada yang lain lagi? Cina boleh. Belanda. Belanda. Amerika, Belanda. Ada lagi? Spanyol boleh. Belanda boleh. Ayo, ada lagi? Ya? Tidak boleh juga. Oke, saya jawab. Kontraktornya adalah dibangun oleh Cina. Cina itu mendarah daging bukan sekarang aja. Dari dulu aja Cina pembangunan udah luar biasa. Tembok Cina bangun sampai sekarang, betul nggak? Nah, ini sama gedung sate. Namanya Insinyur Li dari Cina yang sudah terbiasa membangun di wilayah Jawa Barat, terutama Bumi Parahyangan. Nah, 150 orang pemahat batu itu berasal dari negara Cina. Didatangkan. Betul, Ibu. Jadi didatangkan masih dari negara Cina nya. Kita itu 2.000 orang pekerja, kita hanya sebagai kuli biasa. Udah terbiasa mungkin sekarang juga ya. Iya, jadi pembangunan gedung sate ini kontraktornya berasal dari negara Cina. Namanya Insinyur Li. Itu udah terbiasa, termasuk dengan sekolah-sekolah yang ada di Bandung waktu dibangun tahun 1920 pada waktu masa Belanda. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan lagi kita ketawakan ya. Nah, gedung sate sendiri sebetulnya bukan namanya gedung sate. Kalau bahasa Belandanya Government Benfield. Nah, betul. Tapi orang Jawa Barat, terutama orang suku Sunda, itu susah dalam berbahasa Sunda. Karena melihat ada tusukan sate, jadinya akhirnya dibilang gedung sate. Itu awal mula jadi namanya gedung sate. Nah, gedung sate sendiri itu tuh sebenarnya bukan sate, tapi penangkal petir.
Betul. Iya, Yang iya. betul, yang dagingnya itu menyimbolkan jambu air. Jambu air itu menyimbolkan itu bahwa Jawa Barat tuh kaya akan sumber daya alamnya, baik dari tanaman yang subur, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, kenapa yang dagingnya itu ada 6? Kan itu ada 6 ya. Nanti boleh kalau misalkan dari foto, boleh dihitung berapa jumlahnya. Iya. Nah itu tuh 6 itu menandakan jumlah habis pembangunannya, karena habisnya 6 juta golden. Jadi satu simbol itu 1 juta golden. Nah pada waktu itu gedung sate itu gedung dinas pekerjaan umum Belanda, atau bisa dibilang gedung PU-nya Belanda. Tapi waktu itu ada penyerangan, diambil alih oleh pemuda-pemudi dari kita yang mengambil alih gedung sate dari dinas pekerjaan umum, sehingga ada 7 pemuda yang meninggal di sini. Betul. Nanti kita ditunjukkan siapa aja namanya. Nanti ada di yang tadi ya ibu bapak yang dipotong. Di situ ada batu ininya, batu mengenang untuk jasa-jasa beliau. Nah, batu itu 4 orang jenazah ditemukan di sini. Dan sekarang sudah dimakamkan ke makam pahlawan Ciputra yang ada di wilayah Bandung. Tapi 3 pemuda lagi tidak ditemukan di sini sampai di sini. Betul. Jadi ini bangunan udah 1 abad lebih. Betul. Nah itu untuk hal ketiga apa? Untuk kenapa namanya disebut gedung sate? Sebenarnya bukan gedung sate, tapi government barrier. Betul. Kalau biasa orang di sini bilang gedung GB. Ya itu untuk mempermudah cara bacanya. Sebenarnya mah gedung government barrier. Kalau ada juga yang bilang namanya hotel Belanda karena ruang-ruangannya itu seperti hotel. Begitu. Jadi sejak gedung sate berdiri pada tahun 1970, selesai tahun 1992, membangun secara 4 tahun, dan itu menghabiskan daya 6 juta golden dengan jumlah pekerja 2.000 orang dan ahli batu dari China itu 110 orang. Itu dasar pembangunan gedung sate. Nah nanti sebelum ke atas nanti saya kenalin satu lagi maskotnya gedung sate. Enggak, masih ada di sini. Itu maskotnya gedung sate. Biasanya saya selalu memperkenalkan karena mempunyai histori bagi akang teteh itu bagaimana sih historinya seperti apa. Dan itu udah diliput juga sama youtubernya Jurnalisa. Ada yang tahu dan teman-teman? Nah nanti Jurnalisa. Nah nanti teteh yang udah nonton boleh dilihat nanti di situ tambahnya itu ulang tahun Museum Gedung Sate part kedua, percis ada di sini dan nanti yang saya kenalin. Oke? Oke, silakan. Itu sobat sejarah gedung sate sobat. Tadi sudah dijelaskan sama petugas pemandunya sejarah gedung satenya.